bahwa guru-guru kita, Budi Wayu, bahwa menandakan bahwa guru-guru di Indonesia ini pada dasarnya haus akan belajar. Nah, ini kan Betul. kita dalam kegiatan ini biasanya, kalau kita cari, kalau biasanya, kalau yang namanya sebuah seminar, kalau dulu ya, kalau dulu seminar, semua itu ada kiblatnya adalah sebuah sertifikat gitu. Tapi sekarang itu mungkin sudah bergeser, yaitu berbasis dengan kebutuhan. Jadi di mana guru-guru itu belajar berdasarkan kebutuhan dari guru tersebut, bukan lagi mengejar sebuah sertifikat dan sebagainya. Mungkin kalau dapat sertifikat itu poinnya hanya plus lah. Jadi kayak bumbu penyedapnya itu. Padahal fungsi dari pokok dari utama yang akan kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita mendapat sesuatu hal yang baru yang bisa kita terapkan untuk meningkatkan proses. Ujung-ujungnya adalah pembelajaran yang akan dinikmati oleh peserta didik kita masing-masing gitu. Nah, perkenalkan saya Iputu Putra Parmadi. Tadi sudah diperkenalkan juga oleh Bude Wayu. Saya adalah guru di SMP Negeri 2 Selat. Nah, di sini saya akan mencoba artinya berbagi terkait dengan apa mungkin yang sudah saya pahami, bukan berarti bahwa saya ini tahu segalanya ya. Nah, ini pentingnya bahwa kita sepakati di awal bahwa pada dasarnya guru adalah guru belajar sepanjang hayat. Bukan berarti saya berbagi seperti ini, saya tahu segalanya, saya tidak membutuhkan sesuatu sharing pengalaman Bapak Ibu nanti di dalam proses berkegiatan. Tentu saya juga akan belajar dari Bapak Ibu semua. Nanti mungkin ada sesi untuk saling berbagi, Bapak Ibu punya pengalaman yang berbeda, mungkin bisa dibagikan nanti di sesi selanjutnya. Saya sangat berharap seperti itu. Nah, terkait dengan pemanfaatan Canva. Jadi sebelum kita berfokus pada cara penggunaan apa namanya pembuatan aksi nyata menggunakan Canva, kita terlebih dahulu juga mengenal terkait dengan akun Belajar ID Bapak Ibu. Kenapa? Akun Belajar ID itu merupakan sebuah kunci Bapak Ibu. Jadi kunci untuk bisa masuk ke gerbang misalnya gerbang Canva lagi sebentar kita akan membuka pintu Canva untuk meminta bantuan istilahnya. Saya bicara seperti itu supaya lebih mudah dipahami. Kemudian untuk menyelesaikan platform di Merdeka Belajar. Nah, jadi kita ibaratkan bahwa Merdeka Belajar, platform Merdeka Belajar itu memberi kita tugas, kan ini terkait dengan aksi nyata yang akan kita lakukan. Untuk itu kita bisa sebenarnya meminta bantuan kepada beberapa platform, salah satunya adalah PowerPoint. Bapak Ibu bisa membuat aksi nyatanya lewat PowerPoint. Bapak Ibu yang terbiasa menggunakan Word juga bisa. Nah, sekarang saya akan memberikan sebuah alternatif yang bagus, yaitu berupa penggunaan Canva. Gitu. Jadi kenapa Canva ini sangat rekomendasi saya, sangat saya rekomendasikan itu, karena berbeda dengan PowerPoint dan sejenisnya, itu kita yang apa namanya kita yang ingin kreasi, ingin supaya tampilannya lebih indah, lebih cantik, secara nanti penugasan hasil karyanya itu jauh lebih banyak di Canva. Di samping juga ada desain-desainnya nanti. Oke, jadi eh, mohon Bapak Ibu yang nanti dalam proses apa namanya berpraktek, saya sarankan untuk membuka Canva nanti menggunakan akun Belajar ID. Itu kenapa demikian? Nah, lagi sebentar saya akan paparkan kenapa harus menggunakan akun Belajar ID untuk mengakses Canva. Ya, baik. Lanjut. Apa sih itu Canva? Mungkin ada beberapa orang yang tidak tahu uh,
Canva itu seperti apa sih? Nah, mungkin ada beberapa orang yang sudah terbiasa, sudah mahir menggunakan Canva, tapi ada beberapa yang memang masih awam. Nah, Canva ini diluncurkan tahun 2013, yang penciptanya adalah Melanie Perkins itu bersama suaminya di Australia ya. Jadi sebuah negara Australia ada seorang namanya Melanie Perkins bersama suaminya itu masih muda, kurang lebih umurnya 30-an tahun lah. Nah, itu mencoba untuk menciptakan, untuk mempermudah kreasi seseorang dalam membuat desain-desain seperti poster, presentasi, yang awalnya kita anggap bahwa sebuah desain grafis itu adalah sesuatu yang mahal dan eksklusif yang bisa dikuasai oleh orang-orang yang menempuh jalur pendidikan khusus. Jadi oleh Melanie Perkins ini dibuat sebuah seperti kita, seperti saya dan Bapak Ibu bisa menguasai, bisa membuat desain-desain yang cantik tanpa harus kita belajar atau kursus-kursus yang memakan biaya besar dan waktu yang lama ya. Seperti kita ketahui ada Corel Draw, kalau kita yang terbiasa zaman dulu kan kita mau buat poster gitu, kita menggunakan Photoshop. Nah, itu untuk membuat hal seperti itu, kalau kita belajar Photoshop itu tidak, kalau dari nol saya yakini bahwa 3 bulan itu kita masih bisa dasarnya saja, belum bisa kita berkreasi banyak di sana. Tapi kalau kita menggunakan Canva ini, karena semua tools, semua alat-alat sudah disediakan, tinggal kita meramu, dalam hitungan jam kita sudah seolah-olah kita memang ahli dalam bidang desain. Nah, kembali lagi nanti desainnya akan tergantung dari selera Bapak Ibu. Oke, jadi sekali lagi alat bantu desain dan publikasi online dengan misi memperdayakan semua orang di seluruh dunia agar dapat membuat desain apapun dan mempublikasikannya dimanapun. Nah, itu intinya adalah mempermudah hidup kita, itulah ya. Kalau ibaratkan memasak, kita sudah disediakan dagingnya ini, kemudian sayurnya sudah dipotong-potong, tinggal kita ngeramu. Mau dagingnya seberapa banyak, sayurnya seberapa banyak, kita yang ramu. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Apa hubungannya akun belajar ID dengan Canva? Jadi, Canva secara umum kita kategorikan ke dalam tiga. Saya bisa kategorikan secara tiga biar Bapak Ibu gampang. Yang pertama, Canva untuk umum, karena basisnya Canva ini adalah free sebenarnya, gratis. Tapi dengan template, dengan apa namanya, desain-desain yang terbatas gitu. Kemudian yang kedua, desain pro, artinya yang namanya pro untuk profesional. Itu jelas dari segi desain sudah banyak, kemudian banyak yang disediakan, kemudian dari segi template juga hingga jutaan sekarang bisa sampai Bapak Ibu pilih gitu. Tapi yang namanya profesional, Canva Pro itu berbayar dan bayarnya juga tidak sedikit, mahal. Kemarin ada teman saya, karena beliau tidak tahu bahwa ada loh alternatif lain selain Canva Free ini bisa kita nikmati seperti Canva Pro, tapi beliau tidak tahu. Beliau membayar kurang lebih hampir 3 bulanan beliau sudah daftar, sudah bayar, terus tanya, wih lumayan ya baru 3 bulan, ternyata ini kita habis di sini aja uangnya. Baru saya tanya, bukannya pakai akun belajar ID nggak? Tidak, saya hanya pakai akun biasa, saya daftarkan Canva Pro. Wih, kamu banyak punya uang. Bro, kamu gimana? Nah, baru saya bagikan bahwa ada loh alternatif yang ketiga. Nah, ini menggunakan akun belajar ID. Itu namanya Canva for Edu. Jadi, Canva mendedikasikan, ada satu jenis Canva yang didedikasikan untuk dunia pendidikan. Nah, kebetulan di Indonesia, Canva for Edu itu bekerja sama atau
atau berkolaborasi dengan akun belajar ID Bapak Ibu. Saya yakin kalau guru-guru yang sudah terdaftar di Dapodik harusnya sudah punya akun belajar ID. Apabila Bapak Ibu belum, mohon menghubungi operator sekolahnya. Pasti sudah ada. Itu. Nah, oleh karena itulah kenapa saya sarankan akun belajar ID. Ketika Bapak Ibu sudah masuk menggunakan akun belajar ID untuk mengakses Canva ini secara otomatis, Bapak Ibu bisa memanfaatkan segala jenis fitur-fitur dan template yang tak terbatas khusus untuk pendidikan. Tentu template-templatenya khusus untuk pendidikan sangat bagus-bagus sekali. Nah, itu yang kita manfaatkan. Oke. Sekali lagi, yang mungkin yang tidak punya akun belajar ID, mohon bisa tulis di kolom chat ya. Nah, kemudian lanjut. Terus bagaimana Pak? Kan ada nanti pertanyaan, Pak, bagaimana Pak? Saya sebelumnya mungkin saya sudah menggunakan akun Canva, tapi saya belum menggunakan akun belajar ID. Apakah bisa sekarang pakai akun belajar ID? Terus apakah desain saya yang dulu hilang itu? Berarti saya harus buat akun baru lagi dong di Canva. Tidak, syukurnya tidak Bapak Ibu. Nanti ada caranya. Kita akan langsung berpraktek. Bapak Ibu mungkin sudah buat Canva, tapi belum Bapak Ibu daftarkan di akun belajar ID. Desain yang Bapak Ibu buat tidak akan hilang. Lagi sebentar kita akan langsung berpraktek. Oke. Nah, perlu juga saya sampaikan terkait dengan aksi nyata yang akan kita buat lagi sebentar. Aksi nyata ini saya mengutip dari salah satu webinar yang diselenggarakan oleh Revo kemarin, bahwa aksi nyata itu apa sih yang indikator sebuah aksi nyata itu dikatakan sah atau diterima nanti dan dikurasi kemudian berhasil nanti mendapatkan sebuah sertifikat. Mungkin nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat apabila lolos sudah menyelesaikan aksi nyatanya. Salah satunya adalah tidak terindikasi plagiasi atau plagiarisme itulah. Itu seperti apa sih maksudnya? Nah, maksudnya adalah baik nanti di dalam deskripsi, refleksi yang Bapak Ibu buat, dokumen laporan, itu tidak lebih dari 80%. Apalagi 100% sama itu. Yakin sudah tidak lulus. Artinya ditolak. Beberapa teman-teman saya mungkin tulis kamu ada jadi bisa saya lanjut ya, bahwa plagiarisme itu sangat berbahaya sekarang. Maka dari itu Bapak Ibu diharapkan nanti saat membuat desain, saat membuat refleksi, dokumen laporan itu sesuaikan dengan Bapak Ibu sendiri. Ya, ada. Jadi ada jangan mentok 100% sama. Namanya Itu. Biasanya kan seperti itu. Kalau dulu-dulu ya, tidak. Kalau sekarang sih susah cari yang seperti itu karena guru-guru sekarang sudah kreatif sekali. Sudah bisa berefleksi, sudah terbiasa melakukan refleksi. Satu produk rename diganti namanya saja kumpul, itu tidak bisa sekarang Pak Ibu karena sistem sudah semakin canggih untuk mendeteksi itu. Begitu 80% sama persis langsung ditolak. Itu. Nah, itu poin yang pertama yang mungkin saya perlu garis bawahi nanti di dalam membuat karya. Yang kedua, sesuaikan dengan tema dan petunjuk. Nanti kan untuk petunjuk itu sesuaikan dengan topik yang Bapak Ibu kerjakan aksi nyatanya. Misalnya kalau topik Merdeka Belajar, di sana ada pilihan, kemudian pilihannya mungkin nanti sesuaikan. Apa yang diminta, itu yang dicantumkan. Jangan dikurangi. Misalnya diminta umpan balik siswa, itu. Rasanya tidak perlu ini, sini. Itu akan ditolak juga. Beberapa teman sudah membuktikan. Tidak isi seperti itu, dikembalikan tugas Bapak Ibu. Kan mubazir, Bapak Ibu sudah buat panjang lebar, sudah menyita waktu, kemudian dikembalikan lagi. Nah, akan lebih baik kita sekali kerja maksimal. Gitu. Kemudian yang ketiga, mencantumkan umpan balik. Nah, ini penting. Karena sebuah aksi nyata itu yang kita lakukan di kelas, di lapangan, tentu umpan balik
dari audiens yang kita bagikan juga harus ada. Nanti proses umpan baliknya kan itu bisa berupa kertas yang difoto hasilnya ataupun bisa berupa screenshot umpan balik dari teman-teman kita. Gitu. Baik, itu yang perlu saya garis bawahi terkait dengan aksi nyata yang akan kita buat lagi sebentar. Kemudian apa saja sih yang perlu kita persiapkan di dalam pembuatan aksi nyata? Nah, yang pertama saya simpulkan adalah secara sederhana kita persiapkan materi dulu Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu akan mempelajari dulu topiknya itu. Kalau sudah Bapak Ibu menyelesaikan, kemudian pilih media yang akan digunakan. Salah satunya adalah Canva ini. Bapak Ibu membuat presentasi, kemudian Bapak Ibu nanti berkegiatan langsung di lapangan bagaimana Bapak Ibu melakukan aksi nyata tersebut. Kemudian kalau sudah terkumpul semuanya, baru kita olah ke dalam Canva tersebut. Kemudian terakhir ya upload di PMM dan nanti akan dikurasi untuk mendapatkan sebuah sertifikat mungkin nanti ya kalau memang lolos. Baik, mungkin nanti ini terkait dengan sertifikat ya, siapa yang layak mendapatkan sertifikat, kemudian apakah guru honorer yang tidak punya NPTK itu bisa mendapatkan sertifikat, atau mengapa status aksi nyatanya masih menunggu validasi. Mungkin Bapak Ibu yang masih menunggu validasi untuk hari ini, mungkin ini merupakan jawaban-jawaban dari kegiatan webinar dari yang waktu ini diselenggarakan oleh bagian dari pengembang dari PMM tersebut. Jadi semua bisa mendapatkan sertifikat asalkan menyelesaikan aksi nyata, itu intinya. Jadi bagi yang belum tinggal menunggu saja Bapak Ibu. Oke, itu terkait dengan pemaparan saya di awal sebelum kita berpraktek. Baik, langsung saja kita akan berpraktek. Pertama-tama, mungkin Bapak Ibu nanti tadi sudah saya sampaikan di awal, apakah ada yang menggunakan selain dari Canva for Edu menggunakan akun belajar ID? Bapak Ibu, mohon tulis di kolom chat. Mungkin menggunakan akun pribadinya atau belum Bapak Ibu masuk menggunakan akun belajar ID. Ciri-ciri menggunakan akun belajar ID Bapak Ibu, ciri-cirinya adalah begitu masuk, begitu login, Bapak Ibu akan dihadapkan pada tampilan seperti ini. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti di sini karena saya dua akun. Akun pertama Bapak Ibu mungkin akan muncul akun sekolah Bapak Ibu seperti ini. Ya. Kalau saya di sini karena saya satuan pendidikannya adalah SMP Negeri 2 Selat, berarti saya langsung muncul seperti ini. Mungkin nanti TK Negeri di sini akan muncul TK Negeri Karangasem seperti itu. Kalau belum ASI seperti ini, berarti Bapak Ibu masih belum menggunakan akun belajar ID. Mungkin ada yang belum, silakan tulis di kolom chat. Sudah ya? Oke, sudah. Baik, perlu saya sampaikan juga bagi yang belum, mungkin saya contohkan bagaimana cara supaya supaya migrasi dari akun biasa ke akun belajar ID supaya desain kita tidak hilang. Oke, ini seperti Bu Ketut Sukriani ya. Jadi Bu Ketut Sukriani ini belum menggunakan akun belajar ID. Nah, tapi anggap Bu Ketut ini sudah biasa menggunakan akun belajar ID, tapi belum uh, belum menghubungkan dengan Canva-nya. Nah, oke, saya akan coba. Bisa dilihat nggak? Share screen saya.
Bisa ya? Eh, host, apakah share screen saya masih tampil? Ya, saya menampilkan sebuah share screen akun biasa ya Bapak Ibu. Belum akun belajar ID ini. Ini akun biasa. Oke, saya menggunakan akun Google biasa. Jadi masuk melalui Google biasa. Seperti ini. Oke, ini masih tulisannya di seberang masih gratis gitu. Ya, gratis. Nah, bagaimana caranya supaya akun Bapak Ibu yang ini, yang gratis ini supaya menjadi akun belajar ID, caranya di pojok kanan atas ada gambar pengaturan akun di sini, di pojok sini. Kemudian tinggal klik. Nah, di sini ada biodata Bapak Ibu. Nah, di sini ada alamat email. Di sini masih, kalau alamat email saya, iputuputraparamadi90@gmail.com. Di sini bisa ubah. Ya, di sini ubah, edit. Oke, edit. Silakan tulis Bapak Ibu akun belajar ID yang Bapak Ibu punyai. Misalnya, Putra Parmadi @31 @guru SMP belajar TID seperti itu. Kemudian kalau sudah tinggal simpan. Kemudian kalau sudah tersimpan, otomatis akun belajar ID Bapak Ibu sudah menjadi akun for education. Jadi sudah fiturnya sudah lengkap. Tapi perlu saya garis bawahi, kalau sudah menjadi akun belajar ID, sudah menjadi akun for edu, tidak bisa kembali lagi ke mode gratis. Jadi kalau kita sudah dapat yang bagus, kenapa kita harus kembali lagi? Itu intinya ya. Jadi kalau kita silakan Bapak Ibu ubah terlebih dahulu ini, yang masih belum akun belajar ID-nya di sini, alamat emailnya silakan Bapak Ibu ubah. Oke, saya lanjut. Nah, ini yang sudah akun belajar ID. Kita lihat. Oke, ya. Di sini dia. Alamat emailnya sudah akun belajar ID. Berarti ini tidak bisa diedit lagi Bapak Ibu. Sudah, berarti sudah mentok. Nah, seperti itu. Kemudian, kalau sudah seperti ini, nah kita sudah saatnya kita berkreasi. Jadi sebelum saya terlalu jauh, ini ada Bapak Ibu yang sama sekali awam terkait dengan Canva ini. Itu dulu. Silakan tulis di kolom chat. Baru pertama kali menggunakan akun membuka Canva ini Bapak Ibu. Ada? Silakan tulis di kolom chat. Oke, ada yang baru pertama kali. Ya, kalau pertama kali kita akan mulai dari nol dengan secara singkat dan cepat dan tepat ya. Kalau saya pengennya yang praktis-praktis ya. Ada saya baru pertama kali, oke. Dari ini ya, baru pertama kali berarti saya akan memulai dari yang paling basic dulu. Oke. Bapak Ibu yang baru pertama kali, silakan Bapak Ibu mengetik di Google, buka Chrome, Bapak Ibu. Contoh ya. Oke, di sini ada tombol Chrome. Silakan Bapak Ibu bisa buka Chrome, kemudian kalau sudah buka Chrome, kemudian ketikkan di sini canva.com. Oke. Atau saya tulis di sini, tulisannya seperti ini.
Oke, www.canva.com. Atau Bapak Ibu bisa tulis seperti ini. Oke, saya mulai dari keluar dulu ya. Mulai dari awal dulu ya. Baik, saya akan tulis di sini canva.com. Boleh seperti ini, canva.com. Seperti itu. Klik enter, kemudian kita tunggu, kita akan diarahkan. Kita diarahkan di jendela awal Canva. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, kita lanjut masuk. Caranya masuk seperti apa? Caranya masuk adalah pojok kanan atas itu ada tulisan masuk seperti itu. Masuk, kita klik masuk, kemudian lanjut dengan Google gitu. Karena Belajar ID merupakan akun Google for Education, berarti kita masuk dengan akun Google. Google, pilih Google. Kemudian pilih akun Belajar ID kita. Ciri-ciri akun Belajar ID adalah berisi @guru titik apa mungkin satuan pendidikan Bapak Ibu PAUD titik belajar titik id mungkin, atau guru titik SD mungkin untuk SD ya, seperti itu. Kita klik. Nah, nanti karena saya sudah tersinkron, berarti di sini tinggal pilih akun. Nah, karena saya sudah tersinkron, maka secara otomatis. Tapi apabila Bapak Ibu belum, silakan pilih akun Belajar ID, kemudian ketik manual. Seperti itu. Nanti diminta memasukkan password dan jenisnya. Oke, akan ada tampilan seperti ini. Kemudian kita akan pilih mulai dari nol kan, kita mulai dari dasar. Kita akan membuat sebuah semacam seperti PowerPoint ya, seperti PowerPoint. Caranya membuat seperti apa? Yang pertama, kita pilih di sini, bisa buat desain, pilih di sini. Kita pilih presentasi ataupun Bapak Ibu pilih nanti. Ataupun Bapak Ibu bisa ketik di sini, bisa pilih di sini. Oh, di sini banyak tersedia. Oke, kita akan pilih buat dulu. Kemudian mungkin Bapak Ibu menggunakan dokumen A4 nanti untuk laporannya boleh. Ya, silakan. Mungkin saya akan pilih A4 ataupun berupa presentasi itu tidak baku. Harus bentuknya seperti apa? Tapi saya akan coba menggunakan model presentasi dengan format presentasi ini 4:3. Jadi Bapak Ibu bisa pilih ini 4:3. Boleh. Baik. Sudah muncul halaman kosong di sini. Apabila Bapak Ibu rasa kurang bagus nih ukurannya segini, gimana caranya mengubah ukurannya ya? Kurang bagus, kurang memanjang ini, sisi-sisinya kurang menarik. Saya pengen ubah bisa di sini Bapak Ibu. Karena menggunakan akun Belajar ID ini kelebihannya Bapak Ibu. Bisa kita mengubah ukuran. Kalau akun gratis tidak bisa Bapak Ibu. Apa yang disediakan ya sudah itu. Bisa kita pilih di sini. Ini ukurannya. Atau Bapak Ibu membuat sendiri ukuran. Salah satunya adalah di sini, apakah kita mau ukuran sebagai ukuran piksel atau mau ukuran inci, milimeter, atau sentimeter. Boleh. Kita mau buat sentimeter lah. Oke, boleh. Atau yang disediakan sudah ada, mungkin di sini yang disediakan banyak di sini. Oke, presentasi 16:9. Ini yang umum. Oke, kita akan coba. Salah satunya adalah
kita mau pilih salin dan ubah ukuran atau ubah ukuran. Silakan. Oke ya. Ini ya. Kita langsung ubah ukuran. Kalau pilih salin dan ubah ukuran, itu artinya itu digandakan Bapak Ibu. Desain awalnya masih seperti ini, dibuatkan lagi, dikopi lagi, dibuat desain baru. Tapi kalau ubah ukuran berarti langsung filenya ini yang berubah. Kita pilih ubah ukuran. Oke, langsung berubah. Oke, kalau sudah berubah seperti ini, Bapak Ibu tinggal, ini kan masih kosong ini. Kalau kita bicara ibarat kertas kosong, ya ini kertas kosong. Ya, sekarang desain dan kreasinya kita untuk mengolah kertas kosong ini supaya menjadi indah. Salah satunya ya, kita bisa memilih menggunakan di sini ada beberapa tools yang bisa kita gunakan di pojok kiri. Ada desain, ada elemen, ada unggahan, ada teks, ada proyek, ada audio, latar belakang. Ada aplikasi dan sebagainya. Nah, kita akan gunakan untuk PMM ini lebih banyak kita akan gunakan elemen sama unggah sebenarnya. Dan teks. Itu nih, ini. Nah, kita akan satu-satu kita akan pelajari mulai dari elemen. Elemen kita bisa memilih di sini elemennya banyak sekali, Bapak Ibu. Mau pilih elemen apa? Atau kita mau ketik sendiri. Saya mau gambar bintang deh. Ketik aja bintang. Kemudian enter. Muncul di sini bintang-bintang banyak. Kita mau desainnya yang seperti apa? Kita mau desain, bisa lihat semua. Kalau kita pengennya grafis atau foto, sini di atasnya, atau video, atau audionya, atau bingkai, silakan Bapak Ibu. Tapi di sini saya lebih senang pakai yang grafis. Silakan grafis, banyak pilihannya. Oke. Nah, bagaimana saat kita memilih? Tinggal, saya mau ini misalnya yang kuning ini, cantik ini yang kuning. Kita pindahkan, klik tahan, drag namanya. Kita tempatkan di mana ya bagusnya. Saya tempatkan di sini aja dah. Oke, sudah. Kemudian saya mau tambahkan lagi dah bintang 1. Tahan, saya mau taruh di sini. Oke. Terus bintangnya ini untuk beberapa fitur, bintangnya ini pun template-nya ini bisa kita modifikasi. Saya mau ini yang besar deh, mau besarin. Atau saya mau ganti warna deh, bintangnya biar enggak kuning, biar ada warna-warninya. Saya mau yang pink nih, pink. Oke, tinggal pilih ini pojok kiri atas, ada gambar warna. Kemudian yang di kanan, saya mau ganti deh, saya mau ganti warna. Boleh Bapak, silakan. Disesuaikan cita rasa Bapak Ibu. Seninya saya yakin guru-guru PAUD nih kalau urusan seperti ini jagonya dah kalah saya. Kalau urusan desain karena secara langsung berhadapan dengan siswa-siswa yang setiap hari bermain dengan warna, biasanya hidupnya itu selalu ceria biasanya kalau guru-guru PAUD. Ya. Nah, di sini sampai di sini mungkin ya. Kemudian lanjut. Elemen ini sudah. Saya mau cari elemen lain. Silakan Bapak Ibu, tinggal ketik. Tinggal Bapak Ibu searching aja, sesuaikan dengan kata kuncinya. Mau apa ya, binatang, binatang, kucing. Nah, ini sudah kayak Google ini. Apa yang Bapak Ibu inginkan ada. Mau grafis, mau foto, atau mau video. Ada di sini lengkap. Grafis, oke saya mau kucing ini deh. Lucu nih. Gitu. Misalnya. Nah, bagaimana cara mengecilkan? Ini di pojok-pojok gambar itu ada titik-titik putih. Tinggal Bapak Ibu mainkan. Diklik, tahan. Seperti itu. Oke. Nah, sampai sejauh itu mungkin Bapak Ibu mungkin sudah tahu terkait dengan penggunaan. Saya perkenalkan dulu penggunaan, cara penggunaannya dulu. Kemudian, Pak, saya dalam prosesnya
saya mau upload foto saya, Pak. Gimana caranya? Di sini saya cari nama saya sendiri, tidak ada di sini gitu. Misalnya Sukaisih, kok nggak ada foto saya? Ya, bukan di sini tempatnya, Bapak Ibu. Tempatnya adalah diunggah. Unggah, arti upload. Jadi bagaimana cara mengunggah? Unggah itu ada caranya seperti ini. Tinggal klik unggah, kemudian pilih yang warna ungu ini, unggah file, unggah. Tinggal pilih di mana Bapak Ibu taruh. Misalnya kalau saya di download ya. Contoh, saya mau memasukkan yang ini deh, yang ini. Nah, misalnya ini. Oke, tinggal open, kemudian tunggu prosesnya, sudah. Nah, sudah terupload. Ya, sudah terupload. Jadi bagaimana cara menambahkan yang lain? Tinggal klik unggah lagi, pilih yang lain. Oke, pilih open. Oke, sudah. Nah, sekarang saya mau menambahkan logo-logo Kemdikbud dan Tut Uri Handayani. Di sini cara saya cari Tut Uri Handayani tidak ketemu di elemen. Kalau di elemen sudah tidak ada, kita unggah. Di mana cari? Kita cari di Google coba. Ya. Kita cari di Google. Oke, kita cari search, cari Tut Uri Handayani. Tut Uri Handayani. Caranya gimana? Caranya ada dua cara, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu pilih gambarnya, kemudian klik kanan, kemudian download dulu, save image as, atau dengan cara cepat, Bapak Ibu. Mau lambat atau mau cepat kira-kira? Mau cepat ya. Kalau mau cepat, caranya seperti ini. Caranya adalah klik tahan. Kalau sudah tahan gimana, Pak? Tahan, tinggal tarik, tahan, tetap tahan, 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 tahan. Tinggal tempatkan di sini, lepas. Oke, sudah. Ini cara cepatnya. Pak, saya mau ganti latar belakang deh. Saya mau pakai yang mungkin yang berbeda. Oke, boleh. Tinggal diklik ini, kemudian klik pojok kanan kiri, kemudian pilih warna yang Bapak Ibu suka. Ini ada bermacam gradasi nih Bapak Ibu. Silahkan bermain warna di sini. Mau seperti ini, oke. Oke, mau seperti ini. Silakan. Kalau sudah seperti ini, oke, tinggal klik. Sudah selesai. Terus kalau sudah kita upload yang tadi, unggah, kemudian saya mau memindahkan dari sini ke sini. Boleh. Tinggal sama prinsipnya Pak Ibu, klik tahan, kemudian geser, nah, lepas. Oke, tinggal sesuaikan. Nah, ini mungkin bagi beberapa yang masih bingung, ya. Sekali lagi, tadi cara cepatnya adalah kalau nyari di Google, kita cari kata kuncinya dulu. Kalau sudah ketemu, kayak Tut Uri Handayani ini, tinggal klik kanan, klik kiri, klik tahan maksudnya. Klik tahan, kemudian menuju ke tempat kerja kita, kemudian di sini, kemudian lepas. Oke, sudah berhasil. Tidak lagi isi download dulu, kemudian setelah download baru klik unggah file itu akan menyita beberapa detik waktu. Karena waktu itu, kalau sekarang, kalau kita ingin kerja cepat, waktu itu adalah segalanya, Bapak Ibu. Oke, saya kasih tips yang praktis-praktis saja. Kemudian lanjut. Kalau sudah seperti ini, Pak, bagaimana cara ini menghilangkan latar ini kok tidak latar putihnya ini bisa nggak hilang? Bisa, Pak. Gampang sekali. Misalnya saya mau menghilangkan latar hitam ini. Tinggal klik kiri, di sebelah kiri ada edit gambar. Tinggal edit gambar di sini. Penghapus latar belakang atau penghapus LB. Ya, penghapus latar belakang. Tinggal klik. Oke, kita tunggu prosesnya. Ya, berhasil.
Berhasil, sudah. Kemudian lanjut yang ini. Yang ini kita coba lagi ya. Kita klik, kemudian kita pilih edit gambar, kemudian kita pilih penghapus latar belakang. Klik. Kita tunggu prosesnya. Oke, berhasil. Ya, segampang ini kan. Nah, kalau mungkin di Bapak Ibu yang terbiasa menggunakan PowerPoint dalam berkegiatan, tentu tidak ada yang seperti ini. Harus dia download dulu, kemudian ini tidak kelebihannya di sini adalah elemen. Elemennya ini banyak sekali. Silakan Bapak Ibu pilih. Kemudian terkait foto ini, Pak, ini saya mau crop deh. Pak, saya mau beberapa orang aja yang kelihatan. Ininya mau saya crop, bisa nggak crop dari sini? Bisa Bapak Ibu. Syukurnya Canva menyediakan hal. Gimana caranya? Tinggal klik 2 kali. Klik 2 kali. Nah, sudah berubah. Klik 2 kali. Kalau sudah berubah seperti ini, kita mau crop sebelah mana? Atau crop sebelah sini. Crop. Kemudian crop. Misalnya kita ambil ini. Crop. Tinggal klik di luar. Oke, sudah. Tinggal besarkan. Oke. Sudah sampai di sini mungkin Bapak Ibu sudah tahu fitur-fiturnya. Kemudian lanjut kita selanjutnya yaitu menambahkan teks Bapak Ibu. Gimana cara menambahkan teks? Tinggal pilih lagi di sebelah kiri ada kolom huruf T ini teks. Nah, tinggal klik. Kemudian di sana ada pilihan berbagai pilihan jenis teks. Kalau yang standar kita pilih yang di atas. Kali ini mau bisa kasih judul. Oke, tambahkan. Oke, tinggal tambah. Misalnya di sini tulis aksi nyata. Nyata. Oke. Di sini tinggal kita mainkan apa yang kita mau. Mau kita bold atau tebalkan. Mau kita ubah warna hurufnya. Boleh. Atau kita mau besarkan. Seperti ini secara manual ini ya membesarkannya. Atau dengan cara praktis membesarkannya dengan cara klik sekali. Kemudian tarik. Nah, sesuaikan. Sebesar apa? Sebesar ini. Atau segini. Oke. Nah, ini terkait dengan teksnya. Apakah teksnya jenis fontnya bisa diubah? Bisa, Bapak Ibu. Ubah di sini. Di sebelah kiri ada kolom. Tinggal klik. Kemudian dipilih ini. Jenis hurufnya ada banyak sekali. Salah satunya bisa saya contohkan di sini. Oke. Atau kita pakai yang ini. Nah, silakan Pak Ibu bebas. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Sampai di sini saya hanya memperkenalkan fitur-fiturnya saja dulu. Nanti aksi nyatanya kita akan coba pelan-pelan. Nah, sampai sejauh ini mungkin Bapak Ibu yang belum jelas, akan ya. Bisa ditanyakan ya. Oke, mungkin di sini ada yang bertanya, coba saya. Remote background. Ya, sekali lagi. Yang hapus background itu khusus untuk akun premium. Salah satu yang merupakan akun premium adalah akun Belajar ID, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih belum menggunakan akun Belajar ID, masih menggunakan akun biasa, yuk segera migrasi, pindah, Bapak Ibu. Karena fitur itu tidak ada di akun biasa. Pak Ibu harus menggunakan akun Belajar ID. Ya, itu saran saya. Banyak sekali fitur yang tidak ada. Tidak ada di akun biasa ya. Oke, sampai sejauh ini mungkin sudah cukup jelas. Kemudian lanjut. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah seperti ini, bagaimana cara saya mau menambahkan slide selanjutnya?
ini. Tinggal klik tambah halaman. Oke, ini sudah slide 2. Ini slide 1 atau lembar 1 ya. Ini lembar yang kedua, kita buat lagi apa yang kita mau. Nah, itu cara kita mulai dari kertas kosong ya. Terus sekarang Pak, saya tidak bisa desain Pak. Saya ini kan buta sekali, saya tidak ada unsur seni-seninya Pak. Apakah harus orang seni dulu baru bisa ngedesain? Tidak, sekali lagi Canva itu diperuntukkan untuk orang-orang yang awam seperti kita juga bisa Pak Ibu. Terus gimana caranya ngedesain? Ini kan kosong, ini saya kosongi dulu ya. Kosongi dulu, oke. Nah, seperti ini kan kosong nih Bapak Ibu. Saya pengen supaya yang praktis deh dari ini. Ada caranya. Caranya adalah pilih Bapak Ibu yang paling atas, pilih desain. Nah, ini disediakan. Banyak sekali desainnya. Bapak Ibu mau desain apa? Di sini ada. Tinggal pilih, terus turun, terus ada. Berapa banyak desainnya, Pak? Kalau saya hitung rasanya udah ratusan ribu desain yang Bapak Ibu bisa gunakan di sini. Nah, di sini perbedaannya perlu Bapak Ibu ketahui. Di sini ada, nah ini tulisan contoh di sini kan. Di sini ada tugas kelompok, ini mungkin yang Bapak Ibu dirasa bagus. Di sini 1 dari 12. Berarti satu paket desain ini ada 12 lembar yang sudah jadi. Jadi ada 12 desain yang sudah jadi. Itu Bapak Ibu bisa gunakan itu. Satu contoh ya. Saya gunakan yang ini deh. 1 dari 14 ini. Oke, caranya gimana? Caranya tinggal klik saja. Nah, oke. Sudah muncul ini satu desain, satu paket nih. Satu paket dia. Satu paket mau terapkan seluruh halaman. Ya, mau terapkan di seluruh halaman atau Bapak Ibu bisa gunakan salah satu. Misalnya saya suka yang ini saja dah. Oke, tinggal klik tambah. Tambah. Kemudian lanjut. Saya mau tambah yang kedua. Slide kedua saya mau pakai yang ini. Kemudian ditambah klik di sini lagi. Saya mau pakai yang ini. Nah, itu kita sudah disediakan bumbu-bumbunya, tinggal menunya ini ya, bukan lagi bumbu yang tadi itu mungkin Bapak Ibu kalau memasak Bapak Ibu harus iris cabai sendiri, kemudian berapa disediakan, ini nasi goreng, ini soto, ini Bapak Ibu mau makan apa? Saya mau makan nasi goreng, soto, dan ini tinggal Bapak Ibu pilih saja di sini. Ya, kita bicara siang-siang mungkin agak sensitif kalau bicara makanan ya. Oke, lanjut. Bapak Ibu bisa di sini, yang slide keempat bisa pilih di sini. Oh, saya mau yang ini deh. Saya udah oke, tambahkan. Ya, sudah. Slide 4 slide saja cukup. Kalau sudah seperti ini, tinggal Bapak Ibu bermain di sini. Ini sudah disediakan. Apakah pakemnya harus seperti ini, Pak? Apakah tidak bisa diedit lagi? Bisa, Bapak Ibu. Nah, bisa. Caranya seperti apa? Di sini. Misalnya di sini, saya mau hilangkan deh selamat datangnya ini, boleh. Klik hapus. Klik dulu, kemudian klik hapus atau backspace di tombol ini boleh. Oke, sudah. Kemudian di sini saya kasih aksi nyata. Saya ganti tulisannya aksi nyata. Aksi nyata. Oke, lanjut. Kalau sudah seperti ini, sini tinggal kita bermain saja. Bermain huruf, bermain desain. Ini kan sudah disediakan, Pak Ibu, tidak lagi isi ini, dan sebagainya, Pak Ibu. Bisa sesuaikan. Di sini mau aksi nyata modul 2. Nah, misalnya itu ya, modul 2 kita. Oke.
Terus sekarang saya mau tambah nama, silakan tinggal tambah di sini, pilih teks, kemudian nama judul atau subjudul, atau silakan, atau Bapak Ibu mau milih yang jenis tulisannya seperti ini, bisa saja Bapak Ibu. Salah satu contoh ini, saya mau yang ini deh. Nah, tinggal klik, geser, oke. Nah, oke, tinggal misalnya saya namanya Putra Parmadi, gitu ya. Wih, besar sekali, gimana caranya? Oke, jangan bingung, ada caranya. Tinggal bermain thread, ya, oke, seperti ini. Udah ya. Nah, sampai di sini mungkin Bapak Ibu sudah jelas terkait dengan ininya. Apakah bisa ditambahkan foto Bapak Ibu? Foto, saya pengen foto saya Pak, biar tahu nanti pemeriksanya. Oh, ini wajahnya siapa, Bu Ani mungkin, fotonya Bu Ani. Biar saya apa namanya? Biar eh, tim penilai nanti tahu bahwa ini loh saya gitu. Ya, misalnya Bapak Ibu bisa upload di sini, unggah, kemudian kirim foto Bapak Ibu. Kemudian cara mengganti latar belakang adalah sama seperti tadi, Bapak Ibu. Tinggal remote BG, tinggal remote background. Oke, ini contoh ya, contoh mungkin punya saya. Tinggal seret, tarik, taruh ke sana. Mau besarkan, mau kecilkan, silakan. Tergantung selera Bapak Ibu. Oke, sudah sampai sana Bapak Ibu, sudah jelas mungkin ya. Oke, Bu Adriana tidak kenapa Bu. Eh, telat juga tidak apa-apa. Yang penting Ibu sudah sekarang bisa mengikuti. Eh, belum bisa masuk akun belajar ID. Ya, lagi pelan-pelan, nanti di akhir sesi mungkin disediakan. Kemudian lanjut sampai di sini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu bisa menambahkan di sini mau saya hapus Pak. Boleh. Atau oke. Di sini mau materi, di sini misalnya materi. Materi bisa Bapak Ibu persiapkan di Word dulu terlebih dahulu ya. Ini seperti saya aksi nyata topik 2. Saya persiapkan dulu di Word dulu kata-kata kasarnya itulah. Dan mentahannya nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan, tinggal copy, kanan copy misalnya ya, kemudian tambah teks, kemudian pilih ya seperti ini, kemudian di sini blok paste. Oke, seperti ini ya. Tinggal di sini ini fitur-fiturnya ada. Silakan nanti Bapak Ibu ulik lagi sebanyak-banyaknya, jangan tahu salah. Seperti siswa-siswa kita kan pada dasarnya salah dulu baru menemukan hal yang benar. Kalau sekali hajar langsung benar itu kadang-kadang kurang menikmati proses belajarnya. Karena nikmatnya proses belajar itu menurut saya adalah ketika kita gagal dulu. Ketika gagal kita penasaran pengen nyoba lagi itu. Baru itu terasa belajar kita baru terasa kalau menurut saya pribadi ya. Kalau sekali aja langsung berhasil itu rasanya gimana ya, hambar menurut saya. Ya, silakan dicoba Bapak Ibu. Di sini fitur-fiturnya ini silakan dicoba semuanya. Nah, dikecilkan, oke, disesuaikan, misalnya seperti ini misalnya ya. Kemudian slide kedua disesuaikan ya Bapak Ibu. Kalau di sini mau Bapak Ibu isi foto unggahan yang tadi boleh. Misalnya ini kan foto ini misalnya tinggal seret unggahan dari Bapak Ibu, foto-foto berkegiatan Bapak Ibu di sekolah misalnya. Oke, sudah. Ya, kemudian lanjut ya. Nah, sudah seperti ini. Nah, ini kan materinya. Nanti materi yang Bapak Ibu buat bisa lebih dari satu slide Bapak Ibu. Karena ini waktunya terbatas, mungkin saya cukup satu slide saja ya saya mencontohkan.
Nanti slide kedua ini anggap sudah materi juga. Kemudian slide ketiga kan ada kita diminta feedback. Pak, bagaimana cara mencantumkan feedback di sini, Pak? Caranya gampang, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa men-screenshot di WA grup Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu men-share ya, men-share, membagikan. Misalnya saya di sini mungkin ada beberapa mungkin contoh ya. Contoh, oke. Ini mungkin ya. Saya tulis di sini. Oke, saya kosongkan ini. Saya tulis di sini ketik umpan balik ya. Atau sebelum umpan balik, dokumentasi kegiatan dulu ya. Oke, dokumentasi kegiatan. Dokumentasi kegiatan. Oke, dokumentasi kegiatan itu berupa foto-foto kegiatan Bapak Ibu selama proses aksi nyata Bapak Ibu. Nah, misalnya saya kegiatannya adalah saya menggunakan media WhatsApp group, foto silahkan di screenshot. Misalnya contoh ini. Oke. Ini merupakan hasil screenshotan saya berkegiatan, misalnya melakukan rapat atau mungkin berbagi kepada rekan-rekan terkait dengan platform Merdeka Belajar, atau mungkin secara luring. Secara luring, ada kegiatan berbagi yang saya lakukan. Hasilnya adalah ini ya, ini contoh, ini foto kegiatan. Mungkin Bapak Ibu bisa lebih dari satu foto ya, lebih biar rame, biar kegiatannya bagus. Ya. Oke, kalau sudah seperti ini, foto kegiatan, dokumentasi, kemudian umpan balik terakhir. Kita pakai judul biar besar. Umpan balik. Nah, umpan balik ini seperti apa sih? Umpan balik ini yang di PMM itu, umpan balik adanya sebuah feedback, umpan balik yang diberikan oleh peserta yang kita imbasi. Misalnya kalau kita mengimbaskan kepada peserta didik, kita harus meminta umpan balik dari peserta didik itu. Kalau kita membagikan kepada rekan-rekan kita sesama guru, terkait dengan salah satunya di PMM kedua ini adalah topik kedua ini adalah kurikulum merdeka misalnya, kita kan bisa membagikan kepada guru. Kita membuat komunitas di sekolah, nah itu kesempatan kita untuk berbagi praktek baik kita, berbagi terkait dengan PMM ini. Salah satunya caranya adalah dengan cara bisa membagikan di grup WA juga bisa. Di grup WA saya contohkan ya grup WA. Oke, ini. Nah, di screenshot ini kegiatan yang saya lakukan. Oke, di screenshot kemudian ditempel di sini. Atau mungkin berkegiatan feedbacknya berupa screenshot Google Form. Kita membagikan Google Form, misalnya minta umpan balik kepada rekan. Boleh, di sini salah satunya. Oke, di screenshot ini saja. Atau kita mau mengecilkan ini supaya lebih fokus, boleh. Tinggal klik kanan, klik double. Oke, disesuaikan. Disesuaikan Pak Ibu. Oke. Gampang. Kemudian hasilnya bisa kita tempel di sini juga. Oke. Di screenshot, saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa screenshot layar ya. Screenshot layar. Oke, seperti ini. Tinggal digeser, hasilnya adalah ini. Oke, sudah. Umpan balik seperti ini. Nanti seninya Bapak Ibu mau di sini hias dengan bunga-bunga, silakan Bapak Ibu.
kreasinya. Seindah mungkin, seenak mungkin untuk dibaca, dilihat. Nanti dokumentasi ini akan sangat, akan begitu Bapak Ibu upload, nanti akan dilihat oleh beberapa orang, beberapa guru, yang mungkin melihat aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan, oh keren sekali ini aksi nyatanya, biar ada kesan seperti itulah. Oke, kalau sudah sejauh ini mungkin sudah selesai ya Pak, saya anggap sudah selesai ini, umpan baliknya. Sekali lagi ini berupa judul, kemudian slide kedua, slide ketiga, dan slide ketiga, 4, 5 mungkin berisi materi yang Bapak Ibu sampaikan. Kemudian slide kedua terakhir berisi dokumentasi kegiatan, kemudian isi umpan baliknya. Ini kan lengkap sudah, sesuai dengan permintaannya. Tinggal sekarang bagaimana cara mendownload supaya menjadi PDF. Caranya gampang, tinggal klik kanan, klik di atas, depan atas di sebelah kanan atas, klik bagikan. Kemudian tinggal Bapak Ibu pilih unduh sini, unduh, kemudian pilih PDF standar ya. Sudah PDF standar, sudah dipilih, silakan tinggal diunduh, klik unduh. Oke, tinggal tunggu sambil Bapak Ibu ngopi, silakan nikmati. Karena pekerjaan Bapak Ibu sudah selesai, tinggal menunggu saja. Oke, sudah terunduh aksi nyatanya. Oke, kalau sudah, tinggal cek Bapak Ibu. Di mana ceknya? Biasanya ya di download. Di download. Oke, kita lihat aksi nyatanya. Ya, seperti ini. Sudah selesai. Sudah berupa PDF. Baik, saya rasa cukup itu saja mungkin yang bisa saya bagikan pada siang hari ini. Karena juga sudah waktu. Selebihnya mungkin jika ada yang kurang dari penyampaian saya, mohon dimaklumi. Tentunya banyak keterbatasan yang saya miliki, tapi dalam keterbatasan itu semangat saya untuk berbagi kepada Bapak Ibu tetap tinggi, gitu istilahnya. Ya, baik, terima kasih untuk waktu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, Bu Dewayu atau host, Bu Ani atau siapa mungkin. Halo, Bu Dewayu. Atau Bapak Ibu mungkin yang ada kurang jelas dan sebagainya bisa ditulis di kolom chat biar tahu sejauh mana mungkin pemahamannya terkait dengan Canva ini. Halo. Halo, ya Bu Dewayu, sudah Bu Dewayu. Oke. Ya, maaf tadi lagi ada tamu. Baik, Bapak Ibu. Bagaimana kesan-kesannya? Sebelum nanya kesan-kesannya sama Pak Narsum dulu nih, Pak Narsum. Kira-kira, gimana nih Pak, Pak Par? Gimana sejauh ini? Bagaimana kesannya mendampingi jadi teman belajarnya Bapak Ibu peserta yang hadir di Zoom kita hari ini. Oh, ini 56 pesertanya ini belum ada yang ini kayaknya ya, belum ada yang bergeser nih, belum ada yang leave. Baik, kesan saya benar seperti apa yang saya sampaikan di awal, bahwa mungkin paradigma guru-guru sekarang sudah mulai lebih baik gitu ya, Bu Dewayu, karena
setahu saya kalau yang namanya seminar apapun itu kiblatnya selalu sertifikat, Sertifikat sertifikat, ya. sertifikat itu tanpa penting ilmunya, minta absen itu. Entah tidak ikut, Ya, minta absen itu biasa. Tapi kalau sekarang saya lihat ada 56 orang yang setia mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. dan Luar biasa, antusiasnya tempatnya luar juga biasa ya Pak sekali. Maria. Iya, Antusiasme antusias, luar di biasa. kolom chat ini Mm-mm. terus apa ya, berlanjut gitu. Mm-mm. Artinya ini self awareness ya, kesadaran dirinya Mm-mm. dari guru-guru ya tentang Mm-mm. peningkatan kompetensi itu memang harus dimulai dari diri sendiri ya. Kalau nggak kita yang mulai, kalau kita nggak jadi guru-guru yang adaptif, yang terbuka akan perubahan, ya nggak akan bisa Mm. merubah. Bukan orang lain yang bisa mengubah kita, tetapi diri kita Oke. sendiri. Gitu ya. Ini baru Canva untuk di PPT aja nih ya. Ternyata Canva itu ada videonya. Ternyata Canva itu bisa kita buat Mm-mm. dasar untuk membuat Twibbon dan banyak lagi sebenarnya yang bisa kita manfaatkan dari sini ya aplikasinya. Banyak. Betul. Sekarang nih Salah. zamannya buat Ya. modul kan ya, zaman buat modul ajar. Oke. Kita mau buat peta konsep, tinggal ngambil sebenarnya dari sini ya, desainnya itu udah ada. Bener nggak gitu, Pak Par? Benar sekali, Bu. Ini kalau kita ibaratkan, kalau saya ibaratkan dari fitur Canva yang sudah disediakan ini, saya baru menyampaikan ujung kukunya saja sebenarnya. Kalau kita mau Explore. tenggelam lebih jauh lagi ke dalam, explore, itu seperti tadi saya pakai di presentasi di awal, saya pakai Canva itu, saya tidak pakai lagi PowerPoint. Saya sudah lama saya tinggalkan PowerPoint. Karena Oke. memang secara keterbatasan, kemudian juga kalau PowerPoint laptop rusak, ya sudah hilang semua data. Tapi kalau Canva itu kan tersimpan baik di Tersimpan sana. ya, tersimpan Betul. terus ya. Jadi Hmm. jadi bisa oh nih kemarin saya presentasi yang di mana dia ya, terus aksi nyata saya kemarin yang mana Hmm. nih ya, tinggal nyari aja walaupun tahun depan lagi gitu. Dan enaknya di Canva ini ketika kita buat PPT ini, kalau nggak ada bahannya kita nggak perlu keluar lagi searching lagi di Google ya, tinggal di sini sebenarnya aplikasinya udah sangat-sangat lengkap gitu. Ketemu pemancingnya satu aja gitu ya, ngetik klik logo Hmm. apa gitu, maka logo-logo lainnya akan bermunculan gitu ya. Itu enaknya di sini ya Pak Parya. Tapi nih tadi dari refleksi dari Pak Parmadi, saya juga ingin nih mendengarkan teman-teman semua sih. Apa sih yang didapat hari ini gitu ya. Jadi saya selaku penyelenggara ya dari komunitas, mungkin Pak Parmadi juga selaku narasumber yang berbagi hari ini bisa bisa tahu nih eh, oh, ada apa dengan Canva selama ini? Atau gimana sih saya ketika nanti memaparkan materi, mungkin interaksinya lebih seperti apa dan lain sebagainya. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama untuk berbenah gitu ya. Saya sih inginnya teman-teman, Bapak Ibu peserta nih yang dari luar dulu nih yang boleh merefleksi kan katanya kalau kalau tanpa refleksi itu berbahaya. Ya, belajar tanpa refleksi itu berbahaya. Jadi saya sangat-sangat ingin nih mendengarkan dan dari luar dulu nih Bapak Ibu peserta yang dari luar mungkin bisa raise hand yang mau berbagi dengan kami, berbagi refleksi gitu ya. Apa sih yang sudah didapatkan hari ini atau ada miskonsepsi apa sih selama ini dengan Canva gitu. Ketika sudah mendengarkan tadi Pak Parmadi, oh ternyata Canva itu seperti ini loh. Boleh mungkin saya minta Bapak Ibu yang dari luar dulu nih. Ada Bu Suparti. Oh, Pak Jabar. Oke, Bapak. Saya persilahkan Bapak Jabar Pang Pangnana. Pangnanang. Bisa ngomongnya aja salah. Bapak Jabar. Oke, ya. Terima kasih Ibu Moderator. Selamat siang menjelang sore waktu Indonesia Timur. Selamat siang. Jadi kita sharing ya Bu ya. Saya perkenalkan dulu. Pangnanan Bok itu merupakan nama komunitas belajar kami di sekolah Bu. Nah ini juga sudah di PMM. Dan kami juga seperti Ibu sudah 6 kali ya, 7 seri melaksanakan webinar berbagi praktek baik. Namun masih terkait dengan apa implementasi kurikulum merdeka.
Saya tertarik dengan webinar yang diselenggarakan saat ini, Bu, karena terkait dengan Canva. Kami sendiri di komunitas, kami sudah kolaborasi juga terkait dengan Canva, namun kami belum melaksanakan webinarnya. Dan ada manfaat baik yang saya sendiri dapatkan dari Bapak narasumber kita yang hebat ini, di mana ada beberapa trik yang memang selama ini saya juga belum tahu ya. Nah, ini gunanya kita belajar di seri webinar PMM, tentunya menambah kompetensi, menambah pengetahuan kita, meningkatkan kompetensi kita. Namun kita saya mau sharing terkait dengan tadi disinggung tentang pola pikir, Bu. Nah, benar, Bu, di komunitas sekolah itu, di komunitas kami, ya tentunya 24 guru ya, Bu, di sekolah dasar. Dan untuk merubah pola pikir teman-teman itu kan tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan. Kalau kita yang sudah hobinya belajar ya, itu kita enjoy. Ya, kita enjoy. Nah, beda dengan rekan-rekan yang masih di zona nyaman. Ini persoalannya kalau menurut saya seperti Ibu sampaikan tadi, implementasi kurikulum merdeka ya, atau kurikulum merdeka ini memang hebat ya. Diprogramkan, sudah dirancang sedemikian, Bu. Cuman kalau mindset dari rekan-rekan guru lain yang tetap di zona nyaman, ya pasti begitu-begitu saja. Tidak ada perubahan. Nah, dan memang sekarang kita memerlukan guru-guru, teman-teman guru yang inspiratif ya, yang ya seperti kegiatan-kegiatan seri webinar begini, ini sangat bermanfaat sekali. Tentunya berbagi praktek dengan gratis. Sering saya bilang ke teman-teman dulu kalau kita kuliah, hal-hal seperti ini harus kita bayar ke kampus. Nah sekarang kalau kita belajar ini kan serba gratis, asal ada mau saja. Nah coba dirubah pola pikir bahwa memang kita sudah di era yang maju teknologinya, ya. Terus memang sih kita tidak sekaligus atau serta-merta tahu, tapi pelan-pelan lah kita adaptifnya. Terkait dengan TIK ya. Nah ini kebanyakan kan teman-teman ini mentoknya di pengetahuan tentang TIK. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya di tempat kami Kota Tual itu sudah difasilitasi Chromebook setiap sekolah itu, pengetahuan saya. Namun memang belum terlalu dioptimalkan. Ya mungkin ini juga perlu dorongan ya dari dinas supaya kesadaran daripada rekan-rekan ya, artinya kita dididik ini bahwa ini merupakan tanggung jawab kita. Dan saya pribadi sih melihat atau mendalami, mempelajari terkait dengan Kumer ini memang luar biasa ya, sesuai dengan perkembangan zaman, relevan dengan zaman. Memang ini yang perlu kita terapkan untuk pendidikan kita, untuk menjawab apa yang memang ketertinggalan ketika kita di zona pandemi kemarin, Bu. Nah ini sharing saya saja, Bu. Terima kasih saya sampaikan buat Pak narasumber hebat, sudah berbagi beberapa ilmu yang saya dapatkan, dan memang selama ini saya juga belum sampai ke sana, tapi saya ikuti ini dari tadi dan ada manfaatnya. Ya mungkin nanti saya bisa berbagi juga di dalam komunitas saya terkait dengan Canva ini. Dan kami sendiri belum berbagi ke webinar karena itu terkendalanya teman-teman saya belum, ya kalau kita bilang sih kalau di presentasi mungkin baru 40% bisa TIK, itu persoalannya, sehingga mungkin kita masih pelan-pelan aja dulu lah di luring di dalam komunitas. Gitu aja Bu, saya sharing dari Tual Maluku. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Jabar. Wah, sharing yang menarik ya Bapak ya, bahwa kita ternyata punya visi yang sama Pak ya. Punya pemahaman yang sama bahwa kurikulum merdeka ini tidak akan menjadi sesuatu kurikulum yang bagus ya, karena ternyata teman-teman kita mengartikan merdeka pun itu sebenarnya banyak yang miskonsepsi gitu. Ada yang bilang bebas terbatas gitu. Ada yang bilang bebas ya,
Itu banyak yang belum dipahami, padahal esensi dari merdeka itu sebenarnya 3 ya, ada komitmen terhadap tujuan, mandiri terhadap cara, dan reflektif. Ya mungkin itu untuk teman-teman yang ada di sini, bahwa perubahan pola pikir itu yang menentukan kurikulum ini akan menjadi sesuatu yang berbeda gitu ya. Itu ketika guru mengajarnya masih dengan itu-itu saja, pola pikirnya masih itu-itu aja, masih hanya menunggu, tidak pernah mau mandiri gitu ya, tidak mandiri yang kedua ya di Merdeka Belajar ya, jadinya sama aja perasaan kurikulumnya gitu. Nah, kami di sini juga sangat-sangat berterima kasih nih atas antusiasme, atas pendampingan, atas belajar barengnya teman-teman semua ya. Sangat berterima kasih untuk hadir di sini dari Maluku, dari Papua, dan banyak teman-teman lain nih, terutama Pak Par nih yang sudah meluangkan waktu ya. Enaknya kita di sini belajar itu sekarang udah nggak mikir biayanya berapa gitu ya. Asal kita mau, kita tinggal pilih yang ada di PMM, kebutuhan kita apa. Yang utama juga nggak kalah pentingnya sebagai seorang guru, kita harus tahu kebutuhan belajar kita apa gitu ya. Ketika membentuk komunitas di sekolah gitu ya, kita nggak tahu kebutuhan belajar kita, ya jangan sampai kita belajar tentang hal-hal yang memang kita belum butuhkan gitu ya. Tiba-tiba langsung belajarnya tentang P5 gitu, padahal kita belum memahami tentang Merdeka Belajar ini. Jadi nggak nyambung ya. Belum saatnya kita belajar itu, tapi kita udah mempelajari ya, ilmunya nggak akan nyampe gitu ya, jadi berlalu begitu saja gitu nih, gitu ya teman-teman ya. Jadi keterbatasan itu bukan sesuatu hal yang membuat teman-teman harus diam di tempat gitu ya, tapi bagaimana kita selaku seorang guru melihat keterbatasan itu sebagai sebuah tantangan. Apa yang harus kita lakukan dengan keterbatasan saya? Saya terbatasnya dengan ini nih, nggak mampunya di sini. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk menyempurnakan itu, mungkin seperti itu. Nah, sebelum berakhir nih, kalau saya pengennya satu lagi ya refleksi dari teman-teman yang ada di Karangasem mungkin. Ada yang maukah dari tadi bacanya di sini banyak ya, yang sudah menulis di kolom chat, atau teman-teman dari Kubu, dari Manggis, Kecamatan Karangasem, ada yang mau berbagi refleksinya? Ada yang mau lagi? Ada? Atau saya baca yang di ini aja? Saya baca yang di chat aja satu ya Pak Parya. Wah, ini dari Suster Modesta. Ya, jadi ini di Bintang Kejora ya. Terima kasih Pak Putu untuk materinya tentang Canva hari ini. Saya jadi semakin tertarik untuk membuat sesuatu via Canva. Benarnya saya sudah pernah pakai Canva, tapi memakai email pribadi. Setelah tahu bisa memakai Belajar ID, saya jadi lebih semangat. Sekali lagi terima kasih banyak untuk materi yang menarik hari ini. Terima kasih juga Bu Dewa Ayu Anam yang telah memberi undangan bagi kami. Sukses selalu. Wah, terima kasih Suster, dan terima kasih teman-teman semua. Ya baik, sebelum kegiatan ini saya tutup, mungkin ada dari Pak Parmadi nih. Mungkin ada hal-hal penguatan yang ingin diberikan ke teman-teman. Saya persilahkan Pak Par. Baik, mungkin sedikit ya. Terakhir mungkin sekali lagi bahwa kita ini guru belajar sepanjang hayat. Hari ini saya berbagi, besok bisa jadi Bapak Ibu yang berbagi, karena saya tidak maha tahu segalanya. Saya mungkin ada kurang di hal yang lain. Saya berharap suatu saat saya mendapatkan sesuatu hal yang baru, ada sesuatu yang berbeda yang bisa meningkatkan kompetensi saya pribadi sebagai guru untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Nah, sekali lagi terkait dengan aksi nyata ini, sebenarnya kalau sudah mempelajari aksinya, topik-topik itu, kemudian Bapak Ibu sudah melaksanakan di kelas, sebenarnya Bapak Ibu sudah melaksanakan aksi nyata, sudah beraksi nyata. Cuma sekarang Bapak Ibu diminta untuk melaporkan aksi nyata tersebut ke dalam PMM. Jadi Bapak Ibu sudah belajar tadi tentang Canva, silakan bisa gunakan Canva tersebut untuk melaporkan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas. Saya yakin semua sudah
menerapkan kurikulum Merdeka ini dengan secara maksimal. Ya, itu saja mungkin hal terakhir yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mungkin saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Eh, Sekali lagi, mari kita belajar bersama-sama. Guru belajar sepanjang hayat. Terima kasih. Terima kasih Pak Par. Panjang umur perjuangan. Wah, kenapa kita jadi KGBM di sini? Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir hari ini. Senang sekali ya kami di komunitas belajar komunitas belajar TK Negeri Pembina Karangasem ya sudah dibersamai untuk belajar ya, belajar bareng dengan semua teman-teman di seluruh Nusantara. Jadi pesannya teman-teman jangan berhenti sampai di sini. Jadi ilmu ini tidak akan berdampak, tidak akan bermakna kalau teman-teman sampai di sini selesai. Jadi ini harus dicoba terus, ketika sudah dicoba jangan lupa untuk dibagikan ke teman-teman yang lain sehingga semua memiliki kesempatan untuk belajar. Gitu ya. Jadi terima kasih sekali lagi, salam cinta anak usia dini dari kami ya. Terima kasih Titiang Sina Patuk Paramasanti, Om Santi 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 Om. Ada sesi foto bersama enggak? Oh, Pak Jabar. Oke. Silakan teman-teman pasang foto yang manis-manisnya. Wah, ini saya lagi nyari ininya, Pak. Oke. Bu host sudah di foto. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, Bu Siti, terima kasih. Ya, Ibu. Terima kasih Bu Ayu. sama. Jadi kan, Bu. Betul, Bu Betty. Suster, terima kasih semua. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa lagi ya. 2 minggu lagi kita ketemu lagi ya. Terima kasih semua. Terima kasih. Pak Parmadi, terima kasih. Jangan bosan-bosan berbagi ya. Oke. Izin, Izin. Terima kasih semua. Linknya mana ya? Link absen ya, Bu? Absen kami nggak ada absen, Bu. Kami Oh, nggak ada sertifikat absen. juga nggak ada. Nggak ada sertifikat dari kami. Jadi ini murni untuk belajar. Nanti kami ini lagi ya. Oke, baik. Ya. Terima kasih semua. Saya izin untuk end meeting ya.